Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya. Oke, saya Fernanda Putra Berlana dari kelas 5C PGSD. Oke, video ini dibuat oleh saya terinspirasi dari sebuah pepatah, yaitu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oke, sebuah pepatah yang sering kita dengar ya, meskipun masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri, tapi itu adalah pepatah yang sangat baik menurut saya. Oke, jadi seorang guru itu sebuah tanggung jawab besar gitu ya. Apapun yang kita lakukan itu akan ditiru oleh murid kita gitu. Jadi seorang guru itu harus bersikap sebaik-baiknya, selayaknya manusia gitu, yang bisa jadi panutan banyak orang, khususnya oleh murid kita sendiri gitu. Makanya tercipta sebuah pepatah itu. Ketika kita melakukan suatu perbuatan gitu, itu akan ditiru oleh murid kita gitu. Ya, itulah profesi guru. Dalam agama pun profesi guru itu sangat dijunjung tinggi gitu, derajatnya ditinggikan. Dalam kehidupan masyarakat pun guru itu selalu punya nilai tambah gitu, punya gimana ya, lebih baik lah gitu. Kayak kita tuh sudah sebagai guru tuh kayak bertanggung jawab besar atas beberapa murid kita gitu. Beberapa, tidak hanya murid menurut saya, tapi lebih mencakup seorang guru itu mempunyai tanggung jawab yang besar akan generasi selanjutnya gitu. Itulah hebatnya seorang guru gitu. Makanya seorang guru itu harus bersikap sebaik-baiknya itu, supaya murid menirunya yang baik-baik juga gitu. Oke, sesuai judul kali ini kita akan membahas tentang bahasa tubuh kita ketika mengajar gitu. Ya, bahasa tubuh menurut saya itu adalah hal yang kecil gitu, yang sederhana, tapi itu sering dilupakan oleh beberapa guru ketika mengajar gitu. Tapi itu mempunyai impact yang sangat besar dalam apapun itu. Bahwasanya saya melihat di beberapa materi gitu, beberapa sumber referensi di internet, bahwasanya bahasa tubuh atau bahasa nonverbal itu mempunyai dampak yang lebih besar daripada berbicara, lebih besar daripada bahasa verbal. Lebih tepatnya mungkin 70%. Saya lupa lagi, tapi sepertinya 70% untuk bahasa nonverbal dan 30% untuk bahasa verbal. Jadi gerak-gerik tangan kita ketika mengajar gitu, alis kita gitu, tatapan kita terhadap murid itu sangat mempunyai bahasa gitu, mempunyai bahasa, tapi itu bisa menyampaikan secara lebih dalam gitu. Di dalam riset pun itu ya seperti yang bisa yang diucapkan tadi, 70% bahasa nonverbal itu mempunyai dampak yang lebih besar daripada bahasa verbal yang hanya 30%. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan membahas bahasa tubuh saat mengajar. Oke, yang pertama yaitu lenturkan badan kita. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas kita atau kita masuk kelas, alangkah baiknya kita melakukan senam wajah terlebih dahulu ya. 10 menit sebelum masuk ke kelas lah kita harus melakukan senam wajah ya. Itu bisa dilakukan di toilet atau dimanapun yang tempatnya kira-kira tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Karena ketika kita senam wajah, kita akan menampilkan wajah-wajah aneh kita gitu ya. Apapun ya, kita mengolah semua wajah kita gitu ya, supaya wajah kita lentur gitu. Itu akan membuat wajah kita aneh. Makanya dilakukan, saya sarankan dilakukan di tempat yang ya misalnya di WC gitu ya. Jangan dilakukan di tempat umum, itu akan mungkin kita bisa akan dikira gila gitu ya, karena
aneh gitu. Tapi itu sangat penting ketika kita dalam memulai belajar gitu. Ketika tubuh kita lentur, setiap gerakan kita itu akan lancar gitu, tidak dan minim kesalahan gitu. Tapi ketika tubuh kita kaku, itu akan berdampak banyak kesalahan di dalam tubuh kita gitu. Misalnya ketika kita jalan tersandung gitu, atau ketika kita mengambil sesuatu itu jatuh, atau apapun itulah. Jadi kelenturan badan saat mengajar itu sangat penting gitu ya. Atau bisa juga tidak hanya senam wajah, mungkin kita bisa melakukan kebiasaan yang baik, yaitu olahraga gitu ya. Setelah kita bangun tidur, baru bangun tidur banget, kita melakukan push up 10 kali gitu, itu sangat bagus gitu terhadap kelenturan badan kita. Ya, yang kedua yaitu senyum. Ya, senyum itu sangat penting ditularkan kepada murid-murid kita gitu ya. Ketika kita masuk ke kelas, kita langsung menebar senyum kepada anak-anak, itu akan menciptakan ruang kelas yang nyaman gitu ya. Ruang kelas yang penuh kesenyuman dan penuh pahala. Oh ya, karena senyum itu kan suatu sedekah yang paling sederhana gitu ya. Kita ajarkan anak-anak kita untuk senyum gitu. Kita pun selalu senyum ketika mengajar, ketika kita bertemu di luar kelas atau dimanapun itu. Senyum adalah bahasa verbal, non-verbal yang sangat berdampak impact terhadap kedekatan antar individu gitu ya. Daripada kita datang dengan wajah cemberut gitu ya, itu akan kurang enak gitu ya. Kelas itu nggak akan enak gitu kalau kita saling cemberut gitu, terutama di gurunya gitu. Tabarkanlah senyum di kelas, maka lingkungan kelas akan nyaman. Ya, selanjutnya yaitu tampil wangi. Ya, tampil wangi ini sangat penting ya ketika guru itu. Selain menebarkan kesenyuman, menebarkan kebaikan, kita harus menyebarkan aroma wangi gitu ya, supaya jalin antara murid dan guru itu terjalin dengan baik oleh aroma gitu. Aroma sangat punya impact besar dalam kedekatan antar individu, tidak terkecuali murid dan seorang guru. Tapi perlu diingat, parfum yang kita kenakan itu tidak lebay ya, tidak mempunyai aroma yang strong gitu. Banyak parfum yang mempunyai aroma strong, jadi cocok kita harus pilih parfum yang manis gitu ya. Banyak yang misalnya yang rasa coklat, vanila atau apa itu, supaya si anak-anak nyaman ketika menciumnya gitu. Oh ya, selain itu juga di ruang kelas kita harus mempunyai pengharum ruangan gitu, supaya anak-anak bisa nyaman belajar, kita pun bisa nyaman mengajar gitu. Tapi untuk diri kita sendiri, seorang guru, kita harus memakai parfum supaya badan kita wangi, kita pun pede gitu dalam melakukan kegiatan, melakukan pembelajaran, itu akan pede gitu. Dan itu murid pun akan senang gitu ya kalau kita wangi. Kita murid-murid tidak segan gitu ya kalau misalnya murid dekat-dekat kita tapi aduh kita teh bau bawang gitu kayak gitu. Jadi parfum itu penting ya. Oke, yang selanjutnya yaitu sikap badan kita harus tegap gitu ya. Nih kayak gini nih, rautmu wajah kita jangan kayak gini, tapi raut wajah kita itu seolah raut wajah dan mata kita itu harus menatap penuh kepada murid-murid gitu. Kalau sikap badan kita, kepala kita juga harus gini nih, 90 derajat. Ini dan ini tuh 90 derajat gitu ya, jadi lurus gitu, jadi enak kesannya gitu, kayak percaya diri gitu ya. Jadi murid tuh akan enak gitu, oh ini tuh guru yang percaya diri ya gitu ya, enak gitu, dibanding dengan ketika kita menerangkan dengan
raut wajah yang menghadap ke bawah gitu ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang morfologi. Kan gak enak gitu ya, atau gini menatap ke atas. Oke anak-anak, kita akan belajar morfologi. Gak enak gitu ya, kayak muridnya tuh ada di bawah, kita sedang ngajarin semut atau kita lagi ngajarin cicak gitu. Tapi tatapan fokus terhadap anak-anak kita. Oke, yang terakhir yaitu beri tatapan pada semua siswa. Ya, ketika kita melakukan penjelasan gitu, mata kita fokuskan terhadap semua siswa yang ada di kelas itu gitu. Jadi biasanya sekolah itu ada 4 baris gitu ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kita jangan fokus semua terhadap misalnya yang di tengah gitu, yang baris kedua dan ketiga, kita selalu menjelaskan di situ. Tapi jangan kita menjelaskan secara kita harus menatap semua siswa gitu. Jadi dari misalnya dari sana gitu ya, dari sana ke anak-anak, kita hari ini akan menjelaskan tentang morfologi. Ted ke sana. Jadi morfologi adalah alihkan fokusnya terhadap barisan kedua gitu, dan seterusnya gitu. Jadi si anak itu mempunyai perhatian penuh gitu, dan kita sebagai guru bisa tahu gitu mana yang menyimak, mana yang tidak menyimak gitu. Jadi itu sangat penting gitu. Ketika melakukan penjelasan, kita menjelaskan suatu materi, kita harus fokus penuh dengan menatap semua siswa yang ada di kelas itu gitu. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya juga masih belajar bahasa tubuh, tapi saya menyampaikan ini sesuai dengan analisis saya gitu. Analisis saya sebagai mahasiswa gitu, dari beberapa yang saya bisa lihat guru-guru saya di SMP, SD, SMP, SMA gitu, saya bisa menilai bahwasannya ada yang kurang gitu dalam penyampaian materinya gitu. Bahwasanya seorang guru itu harus mempunyai bahasa tubuh yang baik supaya terjalin hubungan baik antara siswa dan guru gitu, dan supaya ketika kita menjelaskan materi itu bisa disampaikan dengan baik gitu. Selain bahasa verbal berbicara, bahasa non verbal juga berbicara gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya kalau ada ya. Saya Fernando Putra Perlana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa subscribe juga ya channel Ruang Kelas CPGSD 2018.